Pemirsa, hasil referendum dari Inggris akhirnya memutuskan Brexit, di mana pasar saham global sempat berguguran, termasuk indeks harga saham gabungan meskipun tidak terlalu signifikan. Dan juga rupiah sempat menyentuh level 13.500. Nah, kira-kira seperti apa Pak dampak dari Brexit ini terhadap nilai tukar rupiah ke depan? Ataukah ini hanya bersifat temporer seperti yang disampaikan oleh sejumlah kalangan? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, pemirsa, kita simak dulu liputannya berikut ini. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta mengalami penurunan besar pada perdagangan Jumat. Penurunan ini terjadi sejalan dengan sentimen negatif referendum Inggris yang memutuskan untuk Brexit. Pada perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah sempat melemah lebih dari 200 poin, ke kisaran terlemah Rp13.528 per dolar Amerika Serikat. Sejumlah analis menilai referendum Inggris yang akhirnya memutuskan untuk Brexit telah menekan mata uang pound sterling dan sejumlah mata uang di Asia termasuk rupiah. Sementara reaksi pasar global pada hasil voting ini adalah pound sterling melemah tajam tembus di bawah 13.300, level terendah sejak tahun 1980-an terhadap dolar. Di pasar negara emerging, prospek Brexit menambah sentimen pengalihan risiko dan menekan emerging market. Dan pemirsa, untuk membahasnya pada sore hari ini ya terkait dengan dampak dari Brexit terhadap nilai tukar rupiah yang sempat melemah, pemirsa, saat ini sudah hadir di studio IDX Channel ada Bapak Iswardi Lingga. Beliau adalah Head Office Education dari Monex. Halo Bapak, apa kabar Pak Iswardi? Baik. Pak Iswardi, kalau kita lihat kan rupiah hari ini sempat menyentuh level 13.530-an. Nah, Anda melihat ini karena Brexit atau gimana Pak? Ya, memang pasti karena Brexit, karena polling yang sudah menunjukkan pada saat itu ya, pada saat pembentukan harga menunjukkan 13.500. 13.500-an. 13.500. Nah, itu pada saat pollingnya memang menunjukkan Brexit yang menang. Kemudian turun kembali, itu menunjukkan sampai 13.400 kalau nggak salah sekarang saya tahunya di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa market tidak terlalu khawatir dengan apa yang terjadi dengan kondisi Brexit. Oke, apa yang membuat market tidak terlalu khawatir, melihat kan diperkirakan sebelumnya kalau memang benar-benar Inggris ini keluar dari Uni Eropa maka akan terjadi aliran dana yang cukup besar, kemudian juga akan terjadi gejolak di pasar keuangan global yang akan mempengaruhi, katanya dolar bisa menguat signifikan, pound sterling tertekan, dan negara-negara emerging market khususnya untuk mata uangnya akan tertekan termasuk nilai tukar rupiah. Pak Iswardi, seperti apa tanggapannya? Ya, bisa jadi seperti itu. Memang awalnya kan orang kan selalu khawatir dengan krisis yang sifatnya tidak pasti. Tetapi kan itu selalu bisa diatasi dengan kebijakan selanjutnya. Kemudian dengan partisipasi pasar yang tidak terlalu panik dengan hal itu. Nah, seperti yang kemarin misalnya begitu sebelum polling dilaksanakan tanggal 23, satu hari sebelumnya seluruh mata uang malah menguat terhadap dolar. Seluruh mata uang hampir rata-rata. Pound sterling menguat hampir 800 Itu kan katanya adanya kemungkinan bahwa ini yang menang adalah yang memutuskan untuk stay, tapi ternyata kan hasilnya hari ini pada saat itu polling sudah mulai kan masih naik turun kan ya, tetapi orang tetap memilih sesuatu yang jauh lebih stabil. Masyarakat itu sama warga itu lebih percaya dengan sesuatu yang lebih optimis dibanding yang negatifnya. Tapi kan hasilnya ternyata hasilnya Brexit toh. Ya. Nah, kalau sekarang kita lihat pasar tidak bergerak terlalu panik. Betul. Emas menguat, kemudian rupiah, perhatikan rupiah hanya naik ke 13.500, kemudian turun kembali seperti itu, tidak terlalu menguat, tidak terlalu melemah signifikan kan? Adakah indikasi Pak Iswardi bahwa kemungkinan meskipun penutupan dari pasar tidak terlalu mengalami volatile yang cukup signifikan dibandingkan dengan market Asia lainnya ataupun juga global begitu ya, dan juga nilai tukar rupiah Anda katakan tadi kan akhirnya menguat meskipun terbatas dan masih cenderung dibandingkan kemarin masih melemah gitu ya. Betul. Bahwa sentimen dari Brexit ini masih akan berlanjut. Oke, hari ini pelemahannya tidak terlalu signifikan, tapi gimana pekan depan? Nah, itu dia justru yang menarik itu setelah Brexit ini positif, selanjutnya ini yang jadi problem, apakah
tadi itu kita berpikiran apakah David Cameron akan menggunakan kekuasaannya untuk menahan tidak mengeluarkan Inggris dari Eropa, tapi ternyata malah sebaliknya yang terjadi. Nah, maksudnya justru bukan karena Brexit ini votingnya itu menang pihak yang menginginkan lepas dari Eropa, tetapi apa yang terjadi setelah itu, apakah pemerintahan David Cameron akan mundur, seperti barusan kita tahu kan mundur, berarti akan terjadi pemerintahan baru yang boleh kita sebut dengan pemerintahan Brexit, mungkin yang khusus untuk mengatur Inggris bagaimana caranya agar keluar dari Uni Eropa. Nah, ini yang mungkin nanti dampak lanjutan gitu ya. Nah, inilah yang mungkin nanti menjadi dampak yang bergerak menjadi mengakibatkan pasar akan bergerak lebih volatil. Anda melihat kecenderungannya setelah nanti ini kan keputusan akhirnya Perdana Menterinya mengundurkan diri. Ya, Mas. Berarti masih akan berlanjut sentimen negatif membayangi gitu. khususnya nilai tukar rupiah juga. Iya, betul. Anda melihat proyeksinya akan gimana nantinya rupiah? Masih kemungkinan mengalami pelemahan yang lebih signifikan dibandingkan saat ini kah? Juga tidak terlalu jauh buat rupiah ya. Saya malah justru bertanya sebaliknya, ada alasan apa rupiah harus disebutkan harus melemah tajam akibat Brexit atau akibat apa yang terjadi di Inggris. Katakan saja Cameron digantikan dengan kabinet Brexit yang baru, kemudian dampaknya terhadap rupiah apa? Coba tolong siapa yang bisa jelaskan. Apakah karena ekspor kita Indonesia itu terlalu besar ke Inggris? Juga tidak kan? Kita malah bagus ekspornya malah ke Cina, dan Cina juga katakanlah ekspornya besar ke Eropa, pun juga itu tidak akan mempengaruhi secara langsung kepada rupiah. Oke. Pak Iswardi, Menteri Keuangan sempat mengatakan katanya untung kita udah terbitkan Eurobond sebelum Brexit. Kita bahas lebih jauh nanti terkait hal ini, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, dampak dari Brexit terhadap nilai tukar rupiah akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pastikan pemirsa Anda masih menyaksikan Eyes On hanya di IDX Channel. Kembali pemirsa untuk membahas terkait dengan nilai tukar rupiah, dampak dari Brexit yang juga sempat terkoreksi sampai ke level 13.500-an, namun akhirnya kembali mereda. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Iswardi Lingga, beliau adalah Head Officer Education dari Monex. Pak Iswardi, ya, tadi kan memang sudah banyak pemerintah juga mengatakan mulai dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan bahwa ini hanya akan berlangsung temporer, dan Menteri Keuangan sempat mengatakan bahwa untungnya kita sudah terbitkan Eurobond sebelum Brexit. Anda melihat kalau misalnya kita menerbitkan justru setelah Brexit dampaknya akan seperti apa? Saya tetap melihat itu tidak pasti. Artinya nggak melihat terlalu signifikan dampak langsung dari diterbitkannya Eurobond itu setelah atau bahkan sebelum Brexit. Tidak melihat dampak yang signifikan seperti itu. Positifnya pun, kalaupun sudah diterbitkan sebelum Brexit seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, itu juga nggak akan berdampak positif terlalu banyak ya? Tidak melihat seperti itu ya. Perbedaannya ketika diterbitkan pun setelah Brexit ini ya? Oke, nah kalau begitu Anda sendiri melihat kalau apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan regulator terkait sentimen Brexit ini ke depannya? Kan tidak mungkin juga kita benar-benar akan impact meskipun nggak terlalu signifikan gitu ya? Oke, kalau boleh bertanya impactnya seperti apa kira-kira? Apakah karena dampak perdagangan, apakah karena dampak penguatan dolar, atau... Dampak misalnya dari penguatan dolar, kan pound sterling tertekan, kemudian dolar kemungkinan akan menguat dan banyak yang mengkhawatirkan akan terjadi super dolar katanya, seperti apa Pak Iswardi? Iya, sama seperti halnya dulu juga waktu Swiss franc juga dikatakan menguat, kemudian juga tidak seperti itu. Banyak fenomena atau pergerakan pasar yang dolar dikatakan menguat, tetapi juga tidak seperti itu, tidak seperti yang dikhawatirkan gitu. Balik lagi kembali ke Brexit ini, seharusnya kalau memang seperti yang dikhawatirkan, anggap saja 1.000 poin, 2.000 poin, maka market sudah bertahan di sana dan tidak akan turun. Tapi buktinya sekarang market correct yourself. Market juga melihat tidak terlalu mengambil dampak negatif ini terlalu terburu-buru. Jadi semuanya serba tidak pasti dulu sampai nanti mungkin dari sisi
kabinet Brexit ini terbentuk, kemudian apakah mereka memiliki kemampuan, bagaimana cara mereka mengatasi situasi, mengantarkan Inggris keluar dari Eropa, prosesnya apakah bisa dengan smooth atau tidak, bagaimana mereka mengatasi persoalan perbankan yang tadinya menyatu sekarang harus dilepaskan perlahan-lahan. Nah, itu paling yang memungkinkan terjadinya volatilitas di pasar. Khususnya untuk Indonesia. Keseluruhnya kalau kita berbicara tentang dolar tadi kan penguatan dolar itu berdampak kepada pelemahan rupiah. Ya, kalau memang mau terjadi volatilitas ya paling seperti itu volatilitas, dan menurut saya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan itu juga. Apa yang paling kita takuti justru harusnya tadi Hasil referendumnya. Hasil referendum itu yang ternyata mayoritas mengatakan 52% kalau tidak salah, 52% Brexit, setuju dengan exit. Ternyata pasar cuma sebentar saja bergerak, habis itu paling tidak stable. Artinya tidak ada kepanikan yang terus-menerus, maksud saya. Oke, kepastian gitu ya. Brexit, habis itu apa? Jadi nggak terlalu khawatir terus-menerus. Oke, Anda sendiri melihat dampak dari Brexit ini sendiri kalau untuk perekonomian di luar nilai tukar rupiah kemungkinan akan ada dampaknya tidak? Sedikit juga kalau saya perhatikan. Hanya juga sedikit ya? Sedikit juga, apa dampaknya nggak terlalu besar. Kalau dari sisi khawatirin. Indonesia ke Inggris, paling dampaknya kan seperti itu juga kan. Maksudnya adalah perdagangan Indonesia ke Inggris akan terganggu sedikit. Kalau multiplier effect sendiri kemungkinan akan seperti apa? Ini kan tidak langsung untuk Indonesia ya, tapi ke Uni Eropa, kemudian juga Misal ke seperti ini. Amerika. Nah, Amerika, kemudian Cina, Aliran dana. mereka ekspor mereka akan lebih terganggu ke Uni Eropa. Kalau dari Inggris sendiri kan tidak terlalu berpengaruh. Ya, kalau secara langsung. Seluruhnya Uni Eropa mungkin akan berpengaruh. Cuma ini nanti ini spekulasi ke depan lagi. Apakah nanti ternyata Prancis juga mengisukan yang sama, itu beda lagi urusannya. Tapi yang sekarang ini ya tidak akan berdampak begitu. Anggap saja misalnya Cina akan mengalami pelemahan ekonomi, perlambatan pertumbuhan ekspornya terhadap Eropa gara-gara banyak peraturan yang akan diubah atau disesuaikan. Ya. Kemudian setelah itu dampaknya kepada masyarakat Cina, daya beli mereka melemah. Kemudian gara-gara daya beli mereka melemah, mungkin ekspor kita yang masuk ke Cina juga berkurang dibeli oleh masyarakat di sana. Paling dampaknya seperti itu. Apakah itu tidak terlalu signifikan? Nah, Meskipun tidak langsung Inggris Indonesia, tapi kan ya, seperti itu tadi multiplier effect ke efeknya, negara-negara lain yang berkaitan langsung dengan Indonesia. ya multiplier efeknya itu tidak serta-merta terjadi seketika. Maksud saya dia akan berjalan perlahan-lahan. Ketika berjalan perlahan-lahan, semua pihak pun biasanya bisa menyesuaikan diri. Nah itu yang juga nanti bakal terjadi kepada Inggris. Semua orang optimis bahwa Inggris akan bisa menyesuaikan diri. Oke, kita lanjutkan nanti. Kita jeda terlebih dahulu, Pak Iswardi. Kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan Eyes On. Kembali di Eyes On pemirsa, dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan, dan kita kembali akan berbincang membahas terkait dengan dampak Brexit terhadap nilai tukar rupiah yang hari ini memang sempat melemah meskipun tidak terlalu signifikan, dan akhirnya pelemahannya pun tertahan begitu ya di level sekitar 13.400-an untuk spot dan jisdor di kisaran 13.200-an. Kita akan kembali membahasnya pemirsa bersama dengan Head Office Education dari Monex, yaitu Bapak Iswardi Lingga. Pak Iswardi, tadi Bapak bilang kan tidak terlalu akan berdampak signifikan juga untuk rupiah. Ini hanya bersifat temporer, karena kita tahu juga sebenarnya keluarnya Inggris dari Uni Eropa kan juga tidak serta-merta memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Atau juga Inggris bahkan harus Inggris sekalipun butuh waktu juga kan, nggak serta-merta langsung. Iya butuh waktu. Paling tidak itu butuh waktu 2 tahun untuk 2 tahun. Jadi itu kan lama ya. Itu membuat kita atau masyarakat atau pelaku pasar juga dapat menyesuaikan diri dengan kepanikan yang ada. Jadi nggak terlalu ini. Ke rupiah ya. Ya. Nah, kalau misalkan instrumen yang lain mungkin Pak? Nah ini justru itu yang justru menarik dari yang sekarang ini kan terjadi kan sebenarnya adalah gambaran ketidakpastian di pasar.
apa yang terjadi di pound sterling, kemudian selanjutnya terjadi kepada misalnya kabinet Brexit itu apakah terbentuk seperti tadi saya sampaikan, kalaupun seandainya terbentuk, apakah orang-orangnya qualified untuk mengantarkan transisi ini kepada keluar dari Uni Eropa. Nah, seluruhnya itu yang disebut dengan ketidakpastian ini yang membuat orang sebenarnya lari ke salah satunya mata uang US dollar. Itu yang menyebabkan Safe haven gitu safe ya. haven tadi. Jadi kan safe haven currency salah satunya adalah US dollar. Selebihnya ada yen, mata uang yen Jepang, kemudian ada Swiss franc. Itu yang menyebabkan kenapa dolar menguat gitu. Itu baru dari sisi safe haven currency kan, mata nilai tukar. Ada lagi dari komoditi yang justru malah menjadi bintang utama menurut kita, bukan dolar. Yang terjadi hari ini selain karena penguatan terhadap dolar, juga karena pelemahan terhadap sterling, mata uangnya pound sterling maksud saya. Jadi terhadap cross currency misalnya euro dengan sterling, ya tetap sterlingnya melemah. Jadi tidak pure juga terhadap masyarakat itu terlalu optimis terhadap dolar. Malah yang mau saya sampaikan adalah kesempatan itu justru ada di logam mulia, komoditi logam mulia terutama emas. Itu juga bersifat temporer atau Anda melihat jangkanya akan cenderung agak lama nih untuk logam mulia untuk mengalami penguatan? Agak lama karena ketidakpastiannya itu lama. Jadi untuk apakah nanti Inggris mampu menyesuaikan diri, kabinet baru ini mampu mengantarkan transisi secara smooth. Kemudian apakah nanti Perancis juga setelah melihat Inggris seperti ini, ada potensi bagaimana jika terjadi misalnya smooth terjadi perpisahan ya. Negara lain juga akan melihat hal yang sama. Uni Eropa itu besar, ada banyak kan, ada Jerman, ada Italia, ada yang negara-negara besar. Itu juga bisa melihat hal seperti itu. Kalau memang tidak ada benefit lagi yang bisa diraih bersama-sama, sementara dilihat bahwa yang memisahkan diri ini ternyata smooth, itu bisa kepikiran gitu. Baik. Jadi ketidakpastiannya itu justru bisa berlangsung lama. Oke, artinya untuk saat ini paling tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Betul. Khususnya untuk Indonesia terhadap Brexit ya? Ya, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Oke. Baik itu terhadap rupiah. Kalaupun seandainya investor kita ingin lebih mengamankan asetnya, lari ke emas. Baik. Terima kasih banyak Pak Iswardi untuk share informasinya, membahas terkait dengan dampak Brexit terhadap nilai tukar rupiah. Sukses terus untuk Monex dan Pak Iswardi, begitu ya. Selamat berakhir pekan. Selamat berakhir pekan, Pemirsa. Pemirsa, demikian Eyes On kali ini bersama dengan Bapak Iswardi Lingga, Head Office Education dari Monex. Kita membahas terkait dengan Brexit ya dan dampaknya untuk nilai tukar rupiah. Saya Priscilla Samdatu pamit undur diri pemirsa. Have a nice weekend. Terima kasih.